Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Harunisa, NIM 2188028. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANC atau disebut dengan kehamilan. Kehamilan adalah proses bertemunya sel telur dan sel sperma yang diikuti dengan perubahan fisiologis dan psikologis. Terus ada gejala kehamilan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu presumsi. Tanda subjektifnya meliputi amenore, nausea, muntah, payudara terasa penuh dan sensitif, sering berkemih, merasa lemas dan letih, merasa badan naik, perubahan mood. Lalu tanda objektifnya ditandai dengan perubahan fisiologis dan anatomis, peningkatan suhu basal, perubahan kulit, perubahan pada payudara, pembesaran abdomen, perubahan pada rahim dan vagina. Kedua, kemungkinan kehamilan. Apabila tanda di atas digabung, maka dugaan kuat adanya kehamilan ditambah lagi dengan kontraksi dan tes kehamilan. Lalu jika positif hamil, ketika diketahui adanya denyut jantung janin, adanya gerakan janin, visualisasi janin dengan alat elektronik atau dengan disebut ultrasound. C. Adaptasi ibu terhadap kehamilan. Adaptasi ibu terhadap kehamilan meliputi adaptasi secara anatomi fisiologis dan biokimia. 1. Perubahan anatomis dan fisiologis kehamilan. Pertama ada uterus. Uterus mengalami peningkatan dan perubahan bentuk. Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama kehamilan di bawah pengaruh estrogen dan progesteron. Yang kadarnya naik meningkat, endometrium menebal menjadi desi 2. Yang kedua ada desi 2 adalah nama yang diberikan kepada endometrium selama kehamilan. Saat plasenta telah berbentuk, maka plasenta dapat menghasilkan hormon sendiri dan korpus luteum tidak lagi dipertahankan oleh HCG yang dihasilkan sel syncytiofoblas. Lalu ada myometrium. Pada usia kehamilan 8 minggu, uterus mulai menghasilkan gelombang kecil dari kontraksi yang dikenal sebagai kontraksi Braxton Hicks. Lalu ada cervix. Pada onset persalinan akan dihasilkan mulkus pluk yang ditandai dengan adanya bloody show. Cervix uteri pada kehamilan yang mengalami perubahan karena estrogen. Vagina dan perineuri. Vagina lebih vaskuler, memunculkan warna merah kebiruan atau vivid, terutama pada bagian bulbus vestibule yang menimbulkan tanda Cauchy. Beberapa hal yang terjadi pada vagina dan perineum antara lain adalah: 1. Terjadi peningkatan vaskularis dan hipertermia pada kulit dan otot perineum dan vulva. 2. Jaringan ikat mengalami pelunakan. 3. Chadwick syndrome disebabkan oleh hipotermia. 4. Adanya keputihan karena sekresi serviks yang meningkatkan sebagai akibat stimulasi estrogen. Lalu ovarium. Pada pemulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum graviditas sampai terbentuk plasenta. Pada kira-kira 16 minggu kehamilan, biasanya hanya korpus luteum tunggal akan ditemukan pada ovarium ibu hamil. 9. Payudara. Payudara akan membesar dan tegang akibat stimulasi hormon somatomaprotamin, estrogen dan progesteron, tetapi belum mengeluarkan air susu. Beberapa perubahan yang terjadi pada payudara antara adalah beberapa minggu awal ada rasa pekan. Papila mamae akan membesar, lebih tegak dan tampak lebih hitam, seperti seluruh areola mamae karena hiperpigmentasi di bawah stimulasi MSH. 3. Pada bulan kedua terjadi peningkatan ukuran vena dan vena terlihat di bawah kulit. 4. Beberapa bulan kemudian mulai diproduksi oleh kolostrum. 5. Tidak ada hubungan ukuran payudara dengan jumlah ASI. 2. Peningkatan berat badan selama kehamilan. 3. Adaptasi fisiologis sistem kardiovaskuler pada kehamilan. Perubahan dasar yang terjadi pada adaptasi fisiologis sistem kardiovaskuler yaitu terjadi kenaikan volume tekanan darah hingga 50%, kardiak output 30-40%, detak jantung meningkat 10 detik per menit, dan tekanan darah arterial dan resistensi vaskuler menurun saat volume darah, serta berat ibu dan besar metabolisme meningkat. Lalu ada
4. Adaptasi fisiologis sistem hematologis pada kehamilan. Peningkatan volume darah maternal mulai terjadi pada kehamilan trimester 1, meningkat dengan cepat pada trimester 2, dan mendatar pada akhir kehamilan. Manfaatnya yaitu 1. Memenuhi kebutuhan pembesaran uterus dengan adanya hipertensi sistem vaskuler. 2. Melindungi ibu dan janin dari penurunan vasoreactor pada positif supin. 3. Melindungi ibu terhadap adanya kehilangan darah pada persalinan. 5. Adaptasi fisiologi sistem respirasi pada kehamilan. Hal mendasar yang terjadi pada adaptasi fisiologi sistem respirasi pada kehamilan yaitu frekuensi pernafasan meningkat. Selain itu, dispnea terjadi karena peningkatan tidal dan volume yang menurunkan PCO2 secara ringan. Peningkatan volume tidal dan hiperventilasi terjadi karena pengaruh progesteron atau kebutuhan metabolisme yang meningkat. Banyak wanita hamil mengalami dispnea yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan cemas yang berkaitan dengan PCO2 dan diduga akibat hiperventilasi. 6. Adaptasi fisiologis sistem ekskresi pada kehamilan. Selama kehamilan, fungsi urinaria juga terpengaruh. Frekuensi berkemih meningkat pada awal kehamilan karena uterus yang sedang tumbuh di dalam kafum pelvis menimbulkan tekanan pada vesika urinaria. Di bawahnya, dinding vesika urinaria menjadi lebih hiperemis yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan trauma. 7. Adaptasi fisiologi sistem pencernaan pada kehamilan. Beberapa hal terjadi pada sistem gastrointestinal antara lain 1. Pengosongan lambung dan peristaltik usus lambat karena faktor hormonal maupun mekanik. B. Perasaan tidak enak di ulu hati disebabkan karena perubahan posisi lambung dan aliran balik asam lambung ke esofaring bagian bawah. C. Nausea dan muntah pada trimester 1 karena pengaruh HCG. D. Kadang ditemukan adanya hemoroid, konstipasi karena pengaruh progesteron. 8. Adaptasi psikologi sistem integumen pada kehamilan. Peningkatan hormon melanotrofikal dikenal dengan HSH yang bersirkulasi menyebabkan terjadinya peningkatan pigmentasi kulit. Pada awal kehamilan, puting susu dan areola mamae bertambah hitam gelap, terbentuk satu garis gelap dari pusar yang di sekitar linea nigra yang melihatkan garis lipatan dan fusi abdomen pada masa embrio. 9. Perubahan metabolisme. Ada air menjelang ater maklumasi air dalam darah, uterus, dan payudara sekitar 3 liter. B. Protein. C. Karbohidrat. D. Lemak. C. Mineral. Lalu 10. Perubahan sistem endokrin. A. Perubahan hormonal selama kehamilan, terutama akibat produksi estrogen dan progesteron, plasenta, dan hormon yang dikeluarkan oleh janin. B. Produksi estrogen plasenta terus naik selama kehamilan dan pada akhir kehamilan kadarnya kira-kira 100 kali sebelum hamil. C. Progesteron akan menyebabkan tonus otot polos menurun. D. HCG dapat dideteksi beberapa hari pasca pembuahan dan merupakan dasar tes kehamilan. E. Human placental lactogen atau HPL memiliki mirip hormon pertumbuhan bersifat diatogenik sehingga kebutuhan insulin wanita hamil meningkat. 11. Perubahan sistem muskuloskeletal. A. Sebagai kompensasi pembesaran uterus diantaranya terjadi lordosis. B. Terdapat peningkatan mobilitas pada sacroiliaca, sacrosigel, dan sifisis pubis selama kehamilan sebagai respon perubahan hormonal. 12. Penentuan usia kehamilan. A. Riwayat haid. Jika seseorang memiliki siklus haid teratur dan melakukan pemeriksaan kehamilan trimester 2 dan selanjutnya, besar uterus dilakukan melalui pemeriksaan tinggi fulus uteri, pemeriksaan klinis, besar uterus, pergerakan janin, mendengar DJJ, pemeriksaan sonografi. Pengukuran panjang dapat digunakan pada trimester. Lalu 3. Perkiraan tanggal kelahiran yang selama ini adalah berdasarkan pada rumus Nagel yang didasarkan pada hari pertama, hari terakhir atau disebut dengan HPT. Makasih.